Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galih Ahmad Firmansyah. NIM saya 3300240029. Saya dari kelas reguler B. Oke, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang logika hukum yang didoseni oleh Ibu Rima Duana SH MH. Proses pertumbuhan dan perkembangan logika sebagai ilmu. Pengertian ilmu secara sederhana adalah suatu kumpulan pengetahuan mengenai suatu bidang tertentu yang merupakan suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis serta memberikan kejelasan yang tertanggungjawabkan dengan menunjukkan sebab-sebabnya. Setiap cabang ilmu membatasi diri pada salah satu bidang tertentu dan mempelajari bidang-bidang itu dari segi tertentu. Pertanyaan yang terus-menerus digunakan dalam setiap ilmu adalah apa yang terjadi, bagaimana, mengapa. Menjelaskan sesuatu berarti menunjukkan bagaimana hal yang satu berhubungan dengan hal-hal yang lain. Logika sebagai ilmu merumuskan aturan-aturan untuk memikirkan yang tepat. Kita mempelajari aturan-aturan tersebut untuk dapat menerapkan seperti dalam membuktikan suatu atau menganalisa suatu persoalan. Dimaksudkan pelajaran logika sangat praktis. Yang kita pentingkan dalam studi ini adalah kecakapan menerapkan aturan-aturan pemikiran yang tepat kepada persoalan-persoalan konkret yang kita hadapi setiap hari serta membentuk sikap ilmiah, kritis, dan objektif. Dalam logika terdapat pijakan untuk filsafat dan ilmu pengetahuan logika merupakan jembatan menghubung antara filsafat dengan ilmu. Satu, dari segi filsafat ya, menyelami logika berarti secara kritis memahami fungsi logis manusia dan bersama itu menyelami kemungkinan filsafat. Logika berarti suatu teknik yang mencegah sesuatu. Yang kedua, dari segi ilmu, logika berarti menyelaraskan berpikir yang disesuaikan dengan kenyataan sehari-hari, sehingga kualitas pengetahuan selalu berada di dalam pengujian terus-menerus dan bergerak secara empiris dan teoritis. Logika menyelaraskan kaidah-kaidah objektif dengan situasi subjektif. Tujuan mempelajari logika hukum adalah untuk memperjelaskan isi komprehensi dan meluaskan ekstensi dari suatu pengertian istilah dengan menggunakan definisi batasan yang tepat. Kegunaan mempelajari logika. Yang kesatu, untuk mengatakan, menjelaskan, dan mempergunakan prinsip-prinsip abstrak yang dapat dipakai dalam semua lapangan ilmu pengetahuan. Dan untuk menambahkan daya berpikir, dapat melatih dan mengembangkan daya pemikiran dan menimbulkan disiplin intelektual. Melatih jiwa manusia agar dapat memperluas pikirannya. Kekuatan akal pikiran dan mengembangkan sebaik-baiknya dengan melatih dan membiasakan mengadakan menyelidikan tentang cara berpikir. Latar belakang diberikan logika bagi mahasiswa Fakultas Hukum. Yang kesatu, karena logika merupakan ilmu pengetahuan tentang karya-karya akal budi, ratio untuk membimbing menunjukkan yang benar. 2. Mata kuliah logika menimbulkan kesadaran untuk mempergunakan prinsip-prinsip berpikir yang sistematis karena logika merupakan keseluruhan dari hal-hal yang diketahui dan dibuktikan. Mata kuliah logika sangat penting bagi mahasiswa Fakultas Hukum, sebab mempelajari logika adalah sebagai studi ilmiah hanya untuk membuktikan prinsip-prinsip dan hukum-hukum berpikir yang benar. Kecakapan menerapkan aturan-aturan
pemikiran yang tepat terhadap persoalan-persoalan yang membentukkan sikap ilmiah yang kritis dan objektif. Tujuan mempelajari logika dalam rangka studi ilmu hukum. Logika mendukung karya-karya akal budi. Dan yang kedua, logika merupakan ilmu teknik ilmiah yang berguna perlu untuk filsafat dan semua ilmu.